Lanjut ya. Direkamnya dari sini aja ya. Tadi kelupaan saya. Ya, Bu. Itu ya istilahnya. Ini yang baru ya istilahnya. Jadi nanti kalian jangan aneh ketika menemukan huruf B. Apa B? B itu flux magnet. Meskipun sebetulnya kita masih belum tahu apa sih flux gitu ya. Oke, belakangin dulu gitu. Ada H, ada B, ada E dengan D. D itu adalah flux listrik, B itu flux magnet. Satuannya jangan lupa juga karena nanti cara mudah kita menghafal juga bisa jadi dari satuan ya. Kalau rumusnya lupa, satuannya inget gitu atau kebalikannya itu bisa saling menguatkan ingatan kita ya. Oke, tadi istilahnya ini dulu kita simpan ya untuk pembahasan tentang listrik magnet. Selanjutnya kita akan kembali ke integral garis ya. Integral garis. Kenapa sih kita sampai mempelajari integral garis? Ini sebetulnya untuk memudahkan perhitungan kita ya dan untuk lebih memahami kenapa menghitung magnet yang besar gitu ya, menghitung medan listrik, medan magnet yang luasnya tidak beraturan misalnya ya, yang daerahnya tidak jelas gitu misalnya. Itu juga bisa tetap kita hitung. Caranya adalah kita bagi ukurannya menjadi ukuran yang kecil-kecil gini ya. Kita analisis suatu garis yang panjang dengan potongan-potongan yang kecil. Kita tahu kan garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Titik-titik membentuk garis gitu ya. Integral adalah penjumlahan yang dapat melibatkan besaran skalar dan vektor pada sebuah kontur atau lintasan. Nah, ini juga kita kenal lagi, kontur. C itu maksudnya apa nih? C itu nanti kontur. Kontur itu lintasan. Terdapat besaran skalar A, L ya. Untuk menghitung jumlah total dari besaran A, maka lintasan C dilakukan integrasi. Caranya, kalau kita ingin menghitung suatu lintasan yang panjang, sama dengan kita menjumlahkan semua potongan yang membentuk lintasan itu. Betul kan? Betul ya? Jadi kalau kita mau menghitung yang panjang gitu ya, sama dengan kita menjumlahkan potongan-potongan panjang tersebut ya. Kalau kita ingin menghitung lintasan kita ya, lintasan kita dari Bandung sampai Jakarta misalnya ya, berarti kita harus menghitung lintasan yang kita lalui, misalnya dari Bandung, dari sini misalnya ya, dari Telyu sampai ke Paste, sampai ke tol, masuk tol misalnya. Nanti dilanjutkan ke potongan garis yang tol. Dari tol masuk tolnya dari tol Purbalenyi masuk ke tol Cikampek gitu. Jadi ada beberapa potongan jalan, gitu ya. Nah, yang menghimpun. Termasuk juga kalau kita punya garis seperti ini. Garisnya meliuk begini ya. Pendekatan yang kita lakukan untuk menghitung garis ini sama dengan menjumlah potongan-potongannya ya kan? Tapi potongannya akan lebih smooth kalau potongannya makin lama makin kecil. Bukan makin lama, makin kecil, ya enggak? Nah, misalnya gini. Kita punya antara garis seperti ini misalnya dengan garis begini. Kalau kita ambil potongan yang ini, yang besar juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, karena lurus gitu. Oke? Tapi kalau yang meliuk begini, kita potongin potongannya besar-besar gini. Kemudian potongannya itu kita representasikan dengan potongan garis yang punya arah. Ini kan ke sana, ke sana, ini ke sana. Nah ini kemana? Ke sana. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini kan meliuk, lurusnya gini aja. Ini juga meliuk, lurusnya gimana? Gitu ya. Terus pendekatannya gitu. Akhirnya kita punya grafiknya gini. Gitu ya. Gitu loh. Jadi lakukannya tidak smooth. Akan jauh lebih smooth gitu kalau kita potongannya lebih kecil-kecil.
gitu ya. Coba potongan ini lebih kecil, berarti ini arah ke sana, ini arah ke sana, gitu, seperti itu. Itu loh yang maksudnya delta L-nya menuju 0. Bisa difahami nggak? Bisa ya? Kalau kita punya garis begini, ya kita analisisnya dengan potongan yang jauh lebih kecil, akan lebih smooth. Termasuk nanti kalian ketika nanti simulasi ya, misalnya menggunakan MATLAB atau menggunakan simulasi yang lain, kalau ingin lekukannya sangat bagus, berarti iterasinya, potongan yang kita ininya semakin banyak gitu ya. Gitu. Oke ya. Dan ternyata besaran vektor atau garis ini kita perlihatkan di sini. Kalau kita punya vektor punya garis dari A sampai ke B dengan panjang lintasan tertentu, seolah-olah kita menyambungkan vektor-vektor ya. Makanya kemudian sebetulnya sama integral dl sama dengan penjumlahan limitnya ya, delta L, limit dari penjumlahan potongan garis. Jadi makin banyak potongannya justru makin smooth mengikuti bentuk garisnya. Nah, kita lihat di sini integrasi vektor pada lintasan C menghasilkan vektor lurus dari titik A ke B. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil potongan ini, sebetulnya ini adalah gambar vektor-vektor gitu, potongan vektor-vektor. Akhirnya kemudian itu sama dengan definisinya adalah ini. Salah satu aplikasi penting dari konsep integral adalah integral garis merupakan komponen vektor yang arahnya tangensial terhadap lintasan. Balik ke sini. Tangensial itu yang mana? Lintasannya ini. Nih lintasannya. Tangensial yang mana? Ini loh vektornya. Ke sana, ke sana. Ini tangensial. Sana. Apa artinya tangensial? Apa artinya tangensial? Vektor yang sifatnya gimana? Nanti kita mengenal juga kalau kita punya bidang, ada vektor ke sana. Ini disebut vektor normal. Yang ke sini adalah tangensial. Jadi vektor tangensial adalah vektor yang gimana? Kalau normal itu tegak lurus bidang, maka tangensial adalah yang Keluar dari bidang. yang Keluar dari bidang. yang menyentuh ya, yang sejajar. Ya. Sejajar sama bidang. Kan kalau tegak lurus ke atas ya, tegak lurus dari bidang. Tapi kalau ini yang menyinggung atau sejajar dengan bidang. Jadi vektor tangensial itu adalah vektor yang menyinggung itu apa ya? Menyentuh terhadap lintasannya, menyinggung atau sejajar dengan lintasan. Notasinya seperti ini. Apa maksudnya notasi ini? Bisa kita lihat. Ini sama dengan menerjemahkan ada vektor A ya. Vektornya terdiri dari komponen X, Y, Z. Berarti kalau bukan koordinat kartesian, misalnya koordinat silinder, berarti ini rho V Z. Koordinat bola berarti R theta V ya. Dikalikan dengan T tangensialnya dari X, Y, Z. Ini karena koordinat X, Y, Z. Dan dikalikan dengan DL. T merupakan vektor satuan yang arahnya tangensial atau paralel atau sejajar terhadap lintasan integrasi. Jadi tangensial sama dengan paralel, sama dengan sejajar, sama dengan menyentuh gitu ya. Gitu. Sama dengan menyinggung terhadap lintasan integrasi gitu ya. Oke.
Lanjut. Contohnya ini. Penggunaannya untuk apa? Untuk menerjemahkan ini. Berapa besar daya yang dibutuhkan untuk daya yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B sepanjang lintasan C jika diberikan medan listrik seperti di atas. Jadi kalau medan listriknya begini nih, bagaimana caranya memindahkan dari titik A ke titik B, berapa gaya, dan sekitarnya ada medan listrik seperti ini. Caranya, daya itu rumusnya W sama dengan gaya F dikalikan jarak. F itu adalah gaya. Kalau ini daya, ini gaya dikalikan S. S itu jaraknya. Sementara F itu juga kita kenal sebagai muatan dikalikan dengan medan listrik. Ya, muatan dikalikan medan listrik sama dengan gaya dikalikan jarak. Karena arah medan listrik tidak searah dengan arah lintasan yang akan ditempuh oleh muatan, maka untuk menghitung daya total dibutuhkan integrasi garis yang melibatkan besaran vektor. Nah, solusinya adalah ini. Gaya sama dengan Q, ini F ya. Cos alpha delta. Delta L itu adalah potongan S ya tadi, delta, potongan lintasannya. I cos alpha itu adalah medan listriknya ya, membentuk sudut alpha. Jadi komponen E yang searah dengan lintasan. Maka gaya itu sama dengan sejumlah, jadi ya, limit terhadap jumlah E dengan vektor tangensialnya dikalikan delta L, atau yang kemudian kita kenal dengan ini, W sama dengan Q muatan integral E dikalikan T dl. Ya, udah nih. Ternyata untuk menjawab ini nanti integral si garis itu. Lanjut. Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang kita bagaimana menghitungnya? Nah, ini contohnya. Integral A itu vektornya, T itu ada vektor tangensial dikalikan dl, itu besarnya sama dengan integral sepanjang surface-nya dari vektor A dikalikan dl. dl-nya vektor. Kita tahu dl vektor itu adalah dx-ax, dy-ay, dz-az. Kita sudah ingat ya yang dari pertemuan kemarin. dl, dx-ax, dy-ay, dz-az untuk kartesian. Kemudian d rho a rho dv AV dikalikan dz ditambah dz itu untuk silinder. Kemudian ini adalah bola. Ya. Sama dengan lintasan sisi-sisinya ya, ini tuh lintasan sisi-sisi. Ini jangan lupa kita dengan bentuk kartesiannya, sisinya adalah sisi dari sisi balok gitu ya. Kita tahu ada sisi apa aja di balok itu. Sisi yang ini adalah sisi DZ ya. Ini Z, ini X, ini Y. Maka sisi ini apa? Sisi apa ini? DY, betul. Sisi ini? DX. Ini? DZ, oke. Jangan lupa berarti ini DZ, ini DX.
sorry, yang kesana deh, gitu ya. Ingat aja sisi-sisinya, berarti ada kok terdiri dari komponen dx, komponen dy, dan komponen dz. Cara menghitungnya vektor a dikalikan dl, berarti vektor a, tuliskan vektor a, ax tambah ay tambah az dikalikan dengan dx ax ditambah dy ay tambah dz az. Ya, kita tahu bahwa dari rumus vektor itu adalah AB, vektor AB sama dengan A dikalikan B cos alfa, misalnya. Atau jangan alfa lah, theta lagi ya. Di sini cos V, itu ya. Menunjukkan apa? Bahwa kalau dia sejajar, sudutnya berapa derajat? Kalau sejajar, 180 ya? Sejajar begini? 180 derajat. Sama begini? Kalau ini cos itu kan begini ya, begitu ya grafiknya kan. Sejajar berapa derajat? 0 dong. 0. Kalau cos 0 berapa? 1. Cos 1. Berarti kalau A dan B itu sama, AX gitu ya. Ini vektornya sama dengan vektor besar AX dikali AX gitu ya. Cos 0 1. Makanya oke, saya salah nulisnya. Ini kalau misalnya di sini vektor AX dikalikan vektor AX sama dengan besar A X-nya ya, AX yang besarnya, besar vektornya dikalikan cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Maka ini A dengan A 1. Vektor A itu sendiri gitu. Makanya kalau perkalian vektor yang sama besarnya adalah 1. Kalau vektor satuan besarnya berapa nilainya? Vektor satuan besarnya berapa? 1 kan ya. Makanya kemudian ini kan vektor satuan. Ini rumusnya gini loh maksudnya. Jadi ini 1 dikali 1 dikali 1, maka besarnya AX adalah, kalau dia saling tegak lurus, AX dong AY. AX dengan AY berapa nih? Ini kan besarnya vektor satuan 1 kali 1 ya. Sama. Cos berapa kalau saling tegak lurus? 90. Maka besarnya 0. Inilah kenapa ya, misalnya vektor yang sama besarnya 1, vektor yang saling tegak lurus besarnya 0. Berarti kalau di sini antara AX dengan AX dapat 1. AX dengan AY 0. AX dengan AZ 0. Gitu ya. Makanya kemudian kita hanya menghitung AX dx, AY dy tambah AZ dz. Dan kemudian kita jumlahkan untuk masing-masingnya. Masih bingung nggak gimana caranya ini? Enggak ya? Ini kan sama dengan dihitung satu-satu gitu loh maksud saya. Kalau dihitung satu-satu kan panjang ya, integral misalnya AX dikalikan dx AX ditambah
AX dikalikan DAY ditambah A dulu nih, masih X dulu, AX kali DZ AZ gitu ya. Apa yang terjadi? Ini aja yang dapat AX DX AX dengan AS 1, berarti tinggal AX DX gitu ya. Ini dengan ini nilainya 1, maka tinggal AX DX. Ini 0, ini 0. Begitu selanjutnya sampai kemudian AY dikalikan DX AX, berarti kan ini 0, kemudian AY dikalikan DY AY, baru dapat nilainya AY DY, dan seterusnya. Akhirnya kita dapat persamaan ini, dan ini kalau di integralnya lintasan yang punya jarak antara X1 sampai X2, maka tinggal integralnya dari X1 sampai X2 dari AX dx ditambah integral dari Y1 Y2 dari AY dy, dan seterusnya gitu ya menghitungnya. Selanjutnya yang ini. Nah, gambar silinder gimana? Silinder misalnya ya. Di sini jangan lupa dengan DL-nya ya. Makanya ininya jangan lupa ya, apa merepresentasikan sisi-sisinya itu jangan lupa. Kalau yang ke sini vektor satuan apa yang ke sini? Yang tegak lurus terhadap selubung apa? Apa? Masih ingat kemarin? Yang tegak lurus dengan selubung seputar, yang dia sama ya jaraknya, yang membuat dia menjadi kelihatan misalnya ini ya, pulpen ini dengan ini, apa yang membedakan? Itu aro bukan Bu? Aro, betul. Aro ya, jari-jari alas. Kalau yang ke sini, yang membuat potongan juring lingkaran, karena dia sebetulnya jarak antara bidang X ya, ini ke sana lah, ini adalah theta gitu kan, Evi, maka yang kesini adalah Itu Avi Bu. Avi, betul. Yang ke atas dan ke bawah adalah AZ. Oke. Kalau kita lihat dari situ, maka sisi ini ada sisi apa? Ini sisi apa yang mudah aja ini? Z. Z, berarti di sini DZ gitu ya? Benar, di sini DZ. Kalau ini apa? Tetanya. Theta, FV ya, bukan FV, ya. Betul, Devi. Tapi V nggak bisa sendiri, bukan komponen panjang. V itu sudut kan, maka dia ada rho di depannya ya, rho Devi, jangan lupa rho Devi. Yang ke atas DZ, yang ke sini sisi apa ini? DY bukan?
aro ya, Oh, aro, sorry. dero ya. Kan kalau kita inget gini loh, ini dero. Seperti pada ini kartesian misalnya gini. Kalau di sini ada bidang, bidangnya tegak lurus, maka di sini vektor satuannya apa? AX kan, sesuai AX. dengan sumbunya, ya nggak? Ya, sesuai dengan sumbunya. Begitu juga kalau di sana. Ini ke sana, sumbunya AY. Y. Berarti di sini ke arah sana adalah AY, gitu ya. Nah, ini juga sama. Kalau sejajar ini, berarti ini di sini dero, ini dz, dan di sini rho dv. Itu ya sisi-sisinya ya, jangan lupa. Nah, ingat-ingat itu. Jadi cara menggambar udah tahu itu, nanti kalian akan mudah kalau disuruh lupa-lupa ingat DL-nya apa, DS-nya apa, DS-nya ya. Terutama DS nanti, pebaliut biasanya kalau ini. Kan kalau ada di sini aro berarti dia DS rho. Sisinya apa aja? Rho dv dikalikan dz gitu kan. Ini gambarnya ya. Sama pengalikannya aro ditambah avi ditambah az dikalikan dengan dero aro tambah rho dv avi ditambah dz az. Sama perlakuannya, vektor yang saling tegak lurus dia nilainya 0, kalau yang sama dia nilainya 1. Maka kita akan mendapatkan vektornya dengan jarak dari rho 1 sampai rho 2 untuk a rho dero, untuk dari v1 v2 untuk avi rho dv, dan kemudian z1 sampai z2 dari az dz gitu ya. Nah, satu lagi untuk bola. Gambar bola gimana gambar bola? Ini lebih susah lagi gitu ya. Gambarnya asumsi lah. Gambarnya bagus. Kayak gini ya misalnya. Di sini ada vektor satuan apa aja? Yang ke arah sana? Apa ini? A yang selubung bola. Itu AR. AR, betul. Yang ke sini sama tadi kayak silinder. A V ya. V. Yang ke sini A theta. Berarti sisi-sisinya, yuk kita lihat sisi-sisinya. Yang ini dulu lah. Sisi apa ini? Susah juga. Yang gampangnya, yang sama jaraknya itu, iya, ini ya, yang ke sini. Yang ke sini apa? Ke sini. Ini. DR. DR. Yang ke sini. Atau yang ini. Yang ini akan sama juga dengan bidangnya silinder. Apa yang ini tuh? Rho dv ya. dv. Tapi dv pada R. Ini pada bola enggak, bukan dr, r sin theta ya, dikalikannya r sin theta dv. Kalau yang ini itu sama dengan vektor satuannya dari avi a theta avi ya, a theta ya, a theta yang ke arah ini loh, bikin menggambarnya ya, ini bikin potongan ini, betul, ini a theta ini, juring-juring yang ke atas gitu ya. Jadi di sini adalah r
d theta. Sini R d theta, ini R sin d theta, dV, R sin dV gitu. Jadi ada dr R d theta R sin dV. Sisi-sisi ini jangan kalian lupa. Nah, nanti menjadi bantuan kalian ketika dl-nya apa, ds-nya apa gitu ya. AR dikali a theta ditambah a phi. Jadi dr AR ditambah R d theta a theta ditambah R sin theta dV a phi ya. Gitu. Kemudian kita mengenal lagi integral luas ya. Integrasi luas. Tadi garis. DL itu garis. Berarti integrasi luas ini nanti kita akan ketemu yang namanya DS. DS tuh seperti waktu kita bahas dulu, ada sisi-sisinya ya yang tegak lurus terhadap jadi ada bidang X misalnya, berarti vektor satuannya AX, maka sisi-sisinya ada Y dan Z gitu. Integrasi luas seperti itu. Penerapannya untuk menghitung vektor yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus. Pada integrasi luas ini dikenal besaran diferensial area atau delta S yang terletak pada bidang S. S itu apa sih? S itu surface ya. Jadi S itu surface ya, dari surface. Kalau C itu tadi kontur ya. Kontur. Ya. Sementara C itu kontur, S itu adalah surface. V itu volume biasa. Nah, indeksnya S ya. Distribusi garis vektor pada seluruh permukaan bidang S dapat uniform dan atau juga bisa saja non-uniform. Distribusi garis vektor pada diferensial area delta S dapat juga diasumsikan uniform. Untuk memudahkan kita asumsikan uniform untuk memudahkan perhitungan kita. Kemudian, nah kita kembali dengan istilah flux. Sebelumnya tadi sempat disinggung apa itu flux. Flux itu adalah banyaknya berkas. Banyaknya berkas. Berkas. Jadi flux itu banyaknya berkas. Berkas tuh apa sih? Ya ini nih, yang gambarnya ini nih. Ya, ini berkas. Flux yang dihitung adalah yang arahnya normal tegak lurus terhadap bidang delta S. Ini kita punya bidang. Bidang ini adalah bidang delta S, punya dua sisi, apa dengan apa, tegak lurus, vektor satuannya ada tegak lurus. Ini N ya, tegak lurus itu normal. Maka flux itu adalah besar yang menembus bidangnya. Jadi kalau kita punya kertas ini ya, misalnya kita punya kertas, maka gambar yang tembus semua itu, yang paling kiri adalah ke sana ya. Tegak lurus menembus bidang. Nah, gambar yang kedua kayak kertasnya begini. Sementara berkasnya ke sana. Ini nggak ada yang tembus karena sejajar. Nah, kalau yang ketiga gambarnya miring, ada yang tembus tapi membuat sudut gitu ya. Jadi ini kalau tembus semua, kalau dia tegak lurus, tembus semua, jadi banyak berkas yang melaluinya. Kalau sejajar, nggak ada yang tembus ke berkas itu. Nah, kalau miring, dia berarti membentuk sudut. Kita sebut dengan F cos alpha. Jadi kalau misalnya ada vektor tertentu, kita sebut vektornya F cos alpha dikalikan delta S. Delta S-nya adalah bidangnya. Cos alpha karena dia membentuk sudut. Maka besarnya itu akan sama dengan F dikalikan delta S dikalikan cos alpha. Cos alpha itu sama dengan vektor tegak lurus. Vektor tegak lurus. Maka vektor F dikalikan vektor tegak lurusnya dikalikan delta S. Gitu ya. Nah, ini F cos alpha dikalikan delta S sama dengan F delta S cos alpha, atau sama dengan F dikalikan vektor F dikalikan vektor tegak lurus. Vektor satuan dengan arah tegak lurus terhadap bidang delta S. Jadi total garis flux listrik itu adalah penjumlahan semua berkas yang
menembus bidang. Jadi bidangnya kita harus ketahui dulu bidang apa dan tegak lurusnya kemana vektor satuannya. Nah, kemudian kita akan mengenal jumlah total garis flux listrik yang menembus area S adalah kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan representasinya seperti ini. F.ds. Gitu. Ya. Sekarang kita punya contoh seperti ini. Diketahui vektor B pada suatu sistem koordinat kartesian di mana B memiliki vektor X tambah 2 AX tambah 1 dikurangi 3Y AY tambah 2Z AZ. Sekarang kita kerjakan. Diketahui vektornya ini, maka yang ditanyakan adalah hitung jumlah vektor B. Berarti vektor B tadi yang menembus keluar kubus itu. Rumusnya adalah integral B dot ds. Sama-sama vektor dua-duanya. Kalau rumus dari rumus asalnya yang ini. Untuk menghitung yang menembus berkas vektor, menembus berkas yang menembus atau kita sebut flux ya, berkas yang menembus suatu bidang, rumusnya ini F.ds. Jadi ada vektor F sebagai yang ingin kita ketahui vektornya, misalnya diketahui apa B dikalikan ds, vektor ini ds ya, ini sudah ditebalkan di sini ds. Maka kalau asumsinya tadi untuk menghitung berkas yang menembus itu adalah integral suatu vektor dikalikan dengan ds, integral ds, maka untuk menghitung ini itu sama dengan integral B dikalikan dot ds. ds nya dari kubus apa aja? Masih ingat? Kubus ada berapa sisi? 6. 6 sisi ya. Misalnya ini ya, ada kubus 6 sisi. Oke, kubus itu ada 6 sisi. Oke. Ada sisi apa saja? Ada yang tegak lurus terhadap bidang Y, bidang X gitu ya, dan bidang Z gitu. Z, Y, X gitu ya. 6 bidang. Maka kita harus membuat integral B dot ds. ds nya mana? dsx ya, ingat nggak dsx? Tapi x nya yang ke arah positif, kemudian ditambah juga dengan integral B dot ds, x nya yang ke arah negatif ya, terus ditambah lagi integral tiap sisi ya, ini B karena menembus bidang keluar kubus berarti ada 6 sisi. Terus kemudian ds apa nih? Y positif gitu ya, tambah lagi integral B ds Y negatif gitu ya, ditambah lagi integral B dot ds Z positif dan ke arah integral B dot ds yang vektor arah satuannya ke Z negatif gitu ya, bener gak? Oke.
Terus lanjut. Coba kita hitung satu-satu. Untuk integral b dot ds x positif. Yang x positif kemana? Ke sini ya, ke arah sini. Sisinya sisi apa aja? Integral b dikalikan ds-nya apa aja? Sisinya Z. Y. yz ya. Ya. dy dz ax gitu ya, kan vektor. Oke, kita selesaiin dulu satu-satu. Integral b nya kita urai, masukkan x tambah 2 ax ditambah 1 dikurangi 3y ay ditambah 2z az dikali dy dz ax gitu ya. Sama dengan apa ini? Wah, jangan di sinilah, sama dengan sebelah sini. Apa ini? X tambah 2 ax dikali dy dz ax sama dengan apa? X tambah 2 dy dz. dy dz masih integral ya, ax nya jadi 1. Oke. Terus ditambah 0 semua berarti ya. 0 ya, ax ay dengan ax az tambah 0 gitu ya. Yuk kita selesaiin. Batas-batasnya dari 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1, 0 sampai 1. Oke. Karena ini vektor integral luas, berarti integralnya juga 2, integral 2. Integral x tambah 2 dy gitu ya. Misalnya. Dari y-nya berapa? Dari y 0 sampai 1 dikalikan integral 0 dari 1 sampai 1 dari dz. Hitung berapa ini? X tambah 2 persamaan aja, X tambah 2 ya. dy nya Jadi y dari 0 ke 1. Kemudian yang z dari 0 ke 1. Jadi berapa ini jawabannya? 3. 1 dikurangi 0. 1. Yes. 1 kurangi 0. 1. Berarti x tambah X 2 kali kali 1. 1 kali 1 ya. Jadi x tambah 2. Oke? Sip. Sekarang kita coba sisi yang lain. Paling enggak yang mudah aja lah sisinya, yang saling beda arah aja. Skip. Sekarang integral lagi b dot tadi x yang negatif positif, sekarang ds x yang ke arah negatif. Gimana? Integral b, masih b dulu. ds nya apa aja? Yang mana yang ke arah negatif? Berarti ke sana ya? Ya kan? Apanya yang negatif? Ayo. Sisinya atau vektor satuannya? Persatuannya. Vektor satuannya ya. Berarti di sini apa tadi? Untuk x itu dy Dy dz. dz dikali
min AX. min AX, betul. Ya, kita masukkan ke persamaannya. Sini deh di bawah. Integral X tambah 2 AX ditambah 1 dikurangi 3Y AY ditambah 2Z AZ dikalikan dengan DY DZ min AX. Ini tetap min ya. Minnya pindah aja ke depan lah supaya tidak terganggu. Jawabannya integral sama ya. Sama, Bu. Ini 0 dan ini 0. Jadi tinggal X tambah 2 ya. DY DZ. Atau sama dengan minus X tambah 2 Y dari 0 ke 1 Z dari 0 ke 1 sama dengan minus X plus 2 1 kali 1. Dah, dapat ya? Begitu seterusnya. Apa yang kemudian kalian bisa simpulkan? Ngelihat polanya ini aja. Bagaimana dengan sisi Y? Positif. Berarti 1 min 3Y. 1 min 3Y ya, nanti yang integral B dot ds Y positif sama dengan 1 min 3Y. 1 min 3Y. Karena di sini X dengan Z gitu ya. X dengan Z pasti ini konstanta juga dikali 1 kan dx dz gitu ya. Ini konstanta integral gitu kan, gini ya hasilnya. Berarti 1 dikurangi 3y dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 dikurangi 3y. Kalau ininya integral b dot ds y negatifnya gimana? Tinggal di 1 min 3Y nya kali minus. Minus, oke. 1 kurangi 3Y. Oke. Dua lagi, integral B dot dsz positif. Kalau Z gimana? Z juga sama ya. 2Z. Karena di sini dx dy. Jadi 2z-nya adalah konstanta. Berarti di sini 2z. Kalau yang ininya integral b dot ds z negatifnya minus 2z. Dijumlahkan semua jadi apa? 0. 0. Udah capek-capek dihitung, dijumlahin semua jadi 0 ya. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Kalau berkas yang menembus ya, berkas itu menembus suatu kubus di mana kubusnya itu juga kubus, namanya juga kubus ya. Kubus itu panjangnya sama setiap sisi. Maka berkas yang menembus keluar berapa besarnya? 0 ya. Jumlah vektor B yang menembus bidang kubus adalah vektor B yang tegak lurus terhadap bidang yang ditembus. Untuk perhitungannya hasilnya adalah 0. Jadi bidangnya konservatif.
Jadi kalau kita lihat kubus, tapi syaratnya kubus ya. Kalau balok bisa jadi beda. Syaratnya kubus. Kubusnya sama besar. Yang besar yang keluar itu sama dengan yang masuk ya maksudnya. Tapi di sini halnya semua keluar arah, cuma beda arahnya aja. Jadi vektor yang ke arah sana dikurangkan dengan vektor yang ke arah sana misalnya. Jadi hasilnya bersifat konservatif. Oke, untuk menghitung itu yang penting menghitung ds-nya ya, bisa dipahami ya untuk ds, oke. Jadi nanti kalau ds-nya dalam bentuk silinder beda lagi ya. Ada ds rho, ada dsv dan dsz gitu kan. Terus kemudian kalau silinder full berarti nggak ada DSV, dia hanya akan ada DS rho saja. Kalau full, begitu juga dengan bola. Bola kalau full bola dia hanya DR, hanya DSR AR ya saja gitu. Oke, bisa dipahami ya? Gitu ya, yang penting cara menghitungnya ya dx dz nya tadi. Konsep sisinya ini jangan sampai ketinggalan nih yang ini nih, gambar-gambar ini. Kalian ingat-ingat cara mengingatnya, gambar lagi aja gitu. Sisinya apa saja? Oh, kalau sisinya udah tahu, berarti nanti perkaliannya ke sana tinggal gampang. Kali sisinya, terus vektor satuannya, dan kemudian volume gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? PPT-nya bisa ini nggak, Bu? Bisa, nanti saya berikan ya. Oke. Bu, maaf Bu. Mm-mm. Saya tadi Ahmad Rayhan Salim pas absen namanya kelewat Bu. Ahmad siapa? Ahmad Rayhan. Oke. Nanti saya update lagi yang masukin yang praktikum juga. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Itu dipahami dulu ya, dibaca lagi, dilihat lagi, nanti dilihat juga lagi rekamannya. Kemudian terkait dengan ini kan sebetulnya masih alat bantu ya tadi, integrasi vektor, integrasi luas gitu ya, untuk membiasakan penggunaan integral DL dengan integral DS ya dalam vektor. Sementara ini nanti kalian gunakan rumus Coulomb ya dalam menganalisis medan listrik, hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu adalah F dikalikan K dikalikan Q1 Q2 dibagi R kuadrat jaraknya dan vektor satuannya 1 ke 2. Jadi kalau misalnya F-nya itu 1, 2 berarti gaya pada muatan pertama diakibatkan muatan kedua sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi R2, dan ini adalah vektor satuan ya. Q dinyatakan dengan Coulomb, F dinyatakan dengan Newton, R adalah meter, A12 adalah vektor satuan yang arahnya dari Q ke Q2 ya, Q1 ke Q2. K adalah konstanta proporsionalitas untuk medium udara, di mana K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Nah, di sini kita mulai mengenal epsilon 0 atau permitivitas ya. Nah, contohnya di sini kalau ada 3 buah muatan titik, ada Q1 2 Coulomb, Q2 3 Coulomb, Q3 4 Coulomb, berturut-turut diletakkan pada titik koordinat kartesius. Kalian gambarkan. Terus titiknya di 0,3, 4,0 dan 4,3. Semua koordinat dalam meter. Tentukan gaya listrik pada muatan Q2.
Berarti gaya listrik pada muatan Q2 diakibatkan Q1 dan Q3 ya. Q1 dan Q3 dijumlahkan besar gayanya, dijumlahkan. Nanti akan tergantung vektor satuannya arahnya kemana, tapi konsepnya adalah dijumlahkan. Kemudian medan listrik yang terjadi pada pusat koordinat. Medan listrik di titik pusat akibat Q1, Q2, Q3 kan nggak ada di tengahnya. Di medan di titik 0 itu nggak ada muatan, tapi ada akibat pengaruh dari Q1, Q2 dan Q3. Nah, konsep medan listrik itu seperti itu, dia di situnya nggak ada muatannya gitu, tapi pengaruhnya itu diakibatkan karena muatan-muatan di sekitarnya. Itu medan listrik. Medan listrik yang kita rasakan pada gelombang elektromagnetik juga bukan karena muatannya ada di sini, bukan. Di sini ada yang terasa pengaruhnya gitu. Nah, seperti itu ya. Ini dibuat, ini juga nanti tinggal dijumlahkan, nanti tergantung vektornya. Ini prinsipnya seperti ini. Nah, vektor F1 adalah K Q1 Q2 per R2 dengan vektor satuan 2 dari 1. F2 1 ke 2 seperti itu ya. Ini sama intensitas medan listrik jika gayanya dibagi dengan Q muatan ya. Maka kita akan dapat rumusnya E sama dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 di R kuadrat vektor satuannya A12, dimana 1/4pi epsilon 0 itu adalah K ya. Nah, ini muatan itu tergantung medan listrik itu tergantung dari muatan di sekitar. Kalau muatannya ada di sini berarti medan yang dirasakan di sekitarnya. Nah, ini juga kalau menghitung medan, menghitung gaya, menghitung medan itu jadi penjumlahan karena muatan-muatannya. Ini misalnya muatan Q1, muatan Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Yang dirasakan medan di titik P, maka dijumlahkan karena medan di titik muatan karena muatan Q1, karena muatan Q2, karena muatan Q3, karena muatan Q4 misalnya. Kemudian dijumlahkan semuanya. Ini besok sekilas saya refresh lagi representasi flux ya. Flux itu yang benar seperti ini. Ini non uniform, ini uniform. Oke, sampai sini saja. Nanti PPT-nya saya bagi.